Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhawat rahimakumullah, sebagaimana kita janjikan di akhir episode 2 kemarin, bahwasanya kita di episode ketiga ini akan menerangkan tentang apakah memang benar Nabi Muhammad SAW itu adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala, apa dalilnya? Dan apa dalil bahwasanya Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang kita baca itu memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ungkapan Nabi Muhammad SAW, bukan bikinan Nabi Muhammad SAW, tidak ada ditambahkan atau dikurangi oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Maka untuk menjawab hal yang seperti ini, kita harus bersama-sama menyimak kembali dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh dalam Al-Qur'anil Azim. Adapun dalil yang pertama yaitu adalah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala mengkhitab nabinya sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi dengan firman-Nya, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wala takhuttuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun." Maksudnya apa? Maksudnya yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, sebagaimana yang diketahui oleh semua kalangan Quraisy pada waktu itu, bahkan sampai sekarang kita mengetahuinya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi adalah nabi yang ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Maka karena itulah, karena beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, maka tidak ada kemungkinan bagi Nabi Muhammad SAW beliau mengambil daripada sumber ilmu pengetahuan itu dari kitab-kitab yang sebelumnya atau guru-guru di luar sana. Di antaranya pada zaman itu sudah banyak daerah-daerah lain yang berkembang, dan daerah yang sangat berkembang dan yang sangat terkenal pada masa junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yaitu adalah negara Roma dan negara Persia, barat dan timur. Oleh karena itulah Allah SWT berfirman mengajarkan kepada Rasulullah SAW, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab." Tidaklah engkau wahai Muhammad membaca pengetahuan ini dari sebelum engkau diutus dari kitab-kitab sebelumnya, daripada kitab Injil, wala takhuttuhu biyaminik, dan engkau juga tidak menulisnya dengan tanganmu. Karena apa? Karena engkau diutus menjadi nabi dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dengan keadaan ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Supaya apa? Supaya orang-orang tidak bisa menuduh kepada Rasulullah SAW, ya pantas saja dia tahu ini semua karena dia pandai membaca, dia suka belajar, dia mengambil ilmu dari kitab ini, kitab itu, dan lain sebagainya. Ya pantas saja dia memang penulis hebat. Tetapi apa? Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya aku telah menutup pintu keraguan bagi orang-orang yang meragukanmu dengan mengutusmu sebagai nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Oleh karena itulah apa kata Allah SWT setelahnya? Idzal lartabal mubtilun. Kalau seandainya engkau bisa membaca dan menulis dan membaca daripada kitab-kitab sebelumnya, niscaya pantas saja orang-orang yang tidak mempercayaimu membatalkan daripada argumentasimu, membatalkan pengakuanmu sebagai nabi. Maka bagi orang-orang yang logis, bagi orang-orang yang pikirannya terbuka, mereka tidak bisa menuduh kepada Rasulullah SAW yang tidak-tidak, dan dia tidak bisa menolak daripada kepercayaannya tersebut. Dia otomatis mempercayai dengan sebenar-benarnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW memang utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini ayyuhal ikhwah wal akhawat rahimakumullah, kita bisa mengetahui bahwasanya ketidakpandaian Nabi Muhammad sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alihi di dalam membaca ataupun menulis itu adalah simbol kehebatan, simbol keagungan. Karena apa? Karena ketika Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi tidak bisa mencari ilmu atau pengetahuan dari kitab-kitab sebelumnya, maka Allah taala langsunglah yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi
Adapun ketidakpandaian seseorang secara umum di dalam membaca ataupun menulis itu adalah simbol kerendahan. Karena apa? Dari mana kita bisa mengetahui sesuatu? Tidak ada wahyu bagi kita, tidak ada Allah SWT menurunkan malaikat Jibril bagi kita, maka kita harus belajar, kita harus membaca. Maka ayuhal ikhwan rahimakumullah, ikutilah Nabi Muhammad SAW di dalam setiap hal, kecuali hal-hal yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam baraka alaihi wa alihi. Di antara daripada khususiat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah beliau diutus sebagai nabi yang ummi, yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis, sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Untuk memperkuat lagi dalil bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah rasul yang ummi, tidak pandai menulis dan tidak pandai membaca, yaitu adalah kejadian yang sangat terkenal di dalam kitab sejarah, yaitu adalah cerita Sulhul Hudaybiyah. Yang mana ketika Sulhul Hudaybiyah tersebut, Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk menulis surat kepada orang-orang musyrikin yang berada di Mekah. Maka kata Rasulullah SAW mendiktikan kepada Sayyidina Ali, tolong tulis hadza ma ahada alaihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada salah seorang sahabat yang bernama Suhail bin Amr, dia mempraktekkan dan memperagakan bagaimana respon orang-orang musyrikin kalau seandainya surat tersebut datang. Dia mengatakan, kalau seandainya kami mempercayai engkau adalah Muhammad Rasulullah, niscaya kami tidak akan menutup jalan ke Baitullah. Tetapi hendaknya engkau tulis hadza ma ahada alaihi Muhammad ibn Abdullah. Maka Nabi Muhammad SAW pun menjawab, wallahi inni la Rasulullah, demi Allah saya adalah Rasulullah, wa in kadzabtumuni, sekalipun kalian mendustakanku. Tetapi ala kulli hal, kata Nabi Muhammad SAW, coretlah ungkapan Rasulullah itu dan gantikan tempatnya tersebut dengan Ibnu Abdillah, anak daripada Abdullah. Tetapi Sayyiduna Ali karramallahu subhanahu wa ta'ala wajhah enggan untuk mencoret kata-kata Rasulullah tersebut karena beliau mengagungkan daripada kata-kata dan tulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad SAW pun mengambil pulpen tersebut dari tangan Sayyidina Ali, dan Nabi Muhammad SAW pun bersabda kepada Sayyidina Ali, arini makanaha, tolong tunjukkan kepadaku di mana tempat ungkapan Rasulullah itu. Akhirnya ditunjukkan ungkapan Rasulullah tersebut dan dicoret oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi tulisan Rasulullah tersebut. Kemudian beliau kembalikan pulpen tersebut kepada Sayyidina Ali karramallahu subhanahu wa ta'ala wajhah dan memerintahkan kepadanya untuk menuliskan Ibnu Abdillah, gantian daripada Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Coba kita renungi daripada cerita ini. Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi bisa membaca dan bisa menulis, niscaya beliau tidak perlu mengatakan kepada Sayyidina Ali, tolong tunjukkan di mana tempat ungkapan Rasulullah itu. Dan beliau tidak perlu memerintahkan untuk menggantikan tempat Rasulullah tersebut dengan Ibnu Abdillah. Tetapi karena beliau memang ummi, dari sebelum diutus sampai setelah diutus, bahkan sampai intagala ilar rafiqil a'la, wafat meninggalkan dunia ini, beliau tetap di dalam keadaan ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Karena seperti yang kita terangkan, ketidakpandaian Nabi Muhammad SAW di dalam membaca dan menulis itu adalah tanda kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Adapun dalil yang kedua yaitu adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihir ruhul amin ala qalbik litakuna minal munzirin." Dan ketahuilah sesungguhnya Al-Qur'an itu memang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana turun pada waktu itu malaikat Jibril sebagai wasithah yang menyampaikan atas hatimu supaya engkau bisa menjadi orang yang memberikan kabar peringatan.
Yang mana Al-Quran tersebut bilisanin Arabiyyim mubin, dengan lisan dan logat Arab yang jelas. Wa innahu lafi zuburil awwalin, dan sesungguhnya Al-Quran itu memang sudah ada kabarnya tertera di dalam kitab-kitab yang terdahulu seperti Taurat, Injil. Terus apa kata Allah SWT? Awalam yakul lahum ayatan ayya'lamahu ulama'u bani Israel. Apakah tidak ada bagi mereka tanda kebenaran Al-Quran ini? Bahwasanya ulama-ulama Bani Israel sudah mengetahui tentang ini. Dan pada waktu itu banyak daripada ulama Bani Israel yang mereka memang benar-benar meneliti daripada kitab-kitab sebelumnya dan mereka masuk Islam. Di antaranya Abdullah bin Salam, Ibnu Yamin, Asad, Asid, dan lain sebagainya. Bahkan ayuhal ikhwan, sebagaimana diceritakan dalam tafsir Al-Baghawi, orang-orang kafir di Mekah itu mengirim utusannya ke Madinatul Rasul SAW. Karena waktu itu di Mekah tidak ada orang-orang Yahudi. Maka mereka pun mengirim utusan ke Madinatul Rasul SAW, yang mana itu namanya dulu Yasrib. Mereka mengirim ke Yasrib sana utusan-utusan mereka untuk menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi. Setelah sampainya mereka ke sana, akhirnya mereka bertanya tentang siapa itu Nabi Muhammad SAW, apakah dia benar-benar Nabi? Maka kata ulama Bani Israel tersebut, untuk mengetahui bahwasanya dia memang benar-benar Nabi, tolong tanyakan kepadanya 3 hal. Yang pertama, yaitu adalah tentang pemuda-pemuda yang keluar daripada perkampungannya masuk ke dalam ke suatu goa. Siapa mereka itu? Bagaimana cerita mereka itu? Yang kedua, yaitu adalah tentang seorang laki-laki yang keliling dunia, dari timur ke barat, selatan ke utara. Dia menguasai daripada dunia ini. Siapa itu laki-laki? Dan yang ketiga, tanyakan kepadanya tentang perkara ruh. Akhirnya, kata pendeta tersebut mengatakan kepada mereka, setelah kalian tanyakan kepadanya, apa jawabannya? Nanti akan saya kabarkan tentang kebenaran orang tersebut. Apakah dia memang benar-benar Nabi ataupun tidak. Akhirnya, mereka pun balik ke Mekah dan menanyakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Maka kata Nabi Muhammad SAW menjawab, datanglah besok, saya akan berikan jawabannya. Ternyata apa? Ini coba lihat. Di antara daripada dalil yang kuat bahwasanya itu bukan ungkapan Nabi Muhammad SAW, bukan dari hasil pemikiran Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, datanglah besok, saya akan berikan kabar, maka wahyu itu tidak turun beberapa hari, beberapa waktu. Wahyu pada waktu itu tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tagulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah." Janganlah engkau katakan, saya akan melakukan hal ini besok hari, kecuali engkau di sana mengiringi dengan ungkapan insya Allah, jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Ini pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, sekaligus dalil yang kuat bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak bisa mengarang cerita tersebut. Beliau tidak membikin-bikin daripada cerita tersebut. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran yang penting tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memberikan daripada jawaban, yang mana jawaban tersebut dicantumkan dan direkam dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi. Adapun jawaban pertama, Allah Subhanahu wa taala jawab dengan firman-Nya, "Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba" ila akhiril ayah, yang mana kita tidak bisa menceritakannya satu persatu di episode ini. Insyaallah nanti semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam khair wa afiyah, akan ada episode-episode menyusul tentang cerita Ashabul Kahfi dan bagaimana dan lain sebagainya. Adapun jawaban yang kedua, yaitu adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Dzulqarnain, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menjawab daripada pertanyaan tersebut yang bunyinya seperti ini, wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra ila akhiril ayah. Yang mana ini juga tidak bisa kita ceritakan di episode ini. InsyaAllah di episode yang lain akan kita terangkan tentang siapa itu Dzulqarnain. Adapun jawaban yang ketiga, maka Allah SWT jawab, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Jawabannya adalah
perkara ruh itu adalah perkaranya Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka mendapat daripada jawaban tersebut, maka mereka pun bergegas kembali ke Madinah untuk mengkhabarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Setelah mendengar daripada jawaban tersebut, apa kata pendeta Yahudi? Dia pun mengatakan, wa inna hadza lazamanu. Ini sungguh waktunya dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakana dzalika ayatun ala sidqih. Maka jawabannya itu dia menjawab tentang dua hal, tentang Ashabul Kahfi dan Dzulqarnain, dan tidak menjawab daripada perkara ruh karena itu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tanda kebenaran orang tersebut. Maka orang tersebut memang benar-benar Rasul dan utusannya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Maka inilah daripada makna firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u Bani Israil. Apakah tidak cukup bagi mereka sebagai tanda? Para ulama-ulama Bani Israil semuanya mengetahui tentang kabarnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Adapun dalil yang ketiga yaitu adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus. Qul law sya'allahu ma talawtuhu 'alaikum wa la adrakum bihi faqad labistu fikum umran min qablihi afala ta'qilun. Katakan wahai Muhammad, Allah Ta'ala mengajarkan kepada Rasulullah SAW bagaimana menjawab kepada mereka. Kalau seandainya Allah Ta'ala ingin, aku tidak akan membacakan Al-Quran ini terhadap kalian. Dan aku tidak akan memberitahu kepada kalian dengan Al-Quran ini. Dan apakan lagi, saya telah lama hidup bersama kalian. Saya sudah lama tinggal bersama kalian. Saya sudah lama berbaur dengan kalian. Rumahku sebagai tempat penitipan daripada barang-barang kalian. Kalian tahu bagaimana aku tidak pernah berbohong. Aku adalah orang yang jujur. Dan kalian semua tahu bahwasanya aku dijadikan perumpamaan bagi orang-orang yang jujur, orang yang bisa dipercayai. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak bisa membuka pikiran secara logis mempercayai bahwasanya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? 40 tahun lamanya sebelum aku diutus sebagai nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa meneliti bagaimana track record kehidupan saya. Lebih-lebih lagi ini sudah lebih daripada umur 40 tahun. Kalau seandainya aku pembohong, kalau seandainya aku adalah orang yang mempunyai syahwat dan ambisi untuk memimpin dan lain sebagainya, niscaya itu dari awal-awal kemarin, dari masa aku muda. Kalau seandainya aku berbohong, maka ini di penghujung daripada umurku. Maka oleh karena itulah Allah SWT berfirman, afala ta'qilun? Apakah kalian tidak bisa membuka pikiran kalian? Apakah kalian tidak bisa mempercayai daripada hal tersebut? Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak mempunyai logis yang baik untuk menerima bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita kembali ke dalam sejarah ayyuhal ikhwan rahimakumullah, Utbah pernah bercerita bahwasanya pada malam terjadinya perang Badar itu, dia duduk bersama Abu Jahal dan menanyakan tentang perihal Nabi Muhammad SAW. Apakah engkau percaya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah? Maka Abu Jahal pun terdiam dan dia menoleh kanan dan kiri. Maka kata Utbah, tenang, tidak ada orang yang tahu, cuma saya yang ada di sini. Tidak perlu engkau menoleh kanan kiri, tinggal jawab. Apakah itu Muhammad adalah utusan Allah SWT? Maka apa kata Abu Jahal? Engkau sudah tahu bahwasanya Muhammad itu tidak pernah berbohong. Bahkan kita sering menitipkan daripada titipan kepada dia. Bahkan ketika Muhammad hijrah ke Madinah, barang-barang kita masih dititipkan di dalam rumahnya. Maka kata Utbah, ya kita semua tahu bahwasanya dia jujur. Pertanyaan saya, gak usah berbelit-belit ke sini ke sana. Apakah Muhammad Rasulullah? Maka kata Abu Jahal, dia adalah orang yang tidak pernah berdusta. Maka setiap apa yang dia ungkapkan itu benar. Maka dia adalah memang benar-benar utusan Allah. Maka kata Utbah kaget. Kenapa engkau tidak mempercayainya? Maka Abu Jahal pun mengatakan, engkau kan tahu. Orang-orang ketika naik haji, orang-orang ketika datang ke Mekah, datang kemana? Engkau telah tahu, aku dari kecil, dari masa muda, aku dihormati. Kalau seandainya saya mengikuti Muhammad, pada kemana orang-orang itu? Mereka akan berpaling dariku. Orang akan mengagungkan Muhammad.
Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dalam artian orang-orang kafir Quraisy pun mereka semua mempercayai tentang Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Beliau adalah Rasul. Tetapi yang menahan mereka untuk mempercayai Nabi SAW yaitu adalah rasa sombong yang berada di dalam diri mereka, sebagaimana yang kita paparkan di episode kedua kemarin. Dan lain sebagainya daripada dalil-dalil yang sangat banyak yang menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu memang benar-benar adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, yang terakhir kita jelaskan di episode ini, karena kalau kita jelaskan tentang Al-Quran dari alif sampai ya-nya, niscaya itu sangat banyak daripada dalil dan argumen yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Untuk menyingkat waktu, maka kita sebutkan daripada dalil terakhir, yaitu adalah apa? Yaitu adalah Al-Quran itu mempunyai khususiat. Kalamullah itu mempunyai daripada pembedaan daripada kalam yang biasa. Apabila kita meneliti tentang Al-Quran, maka kita akan memperdapati tidak ada sedikit pun di sana terdapat tanda-tanda yang mengungkapkan ini adalah manusia. Bahkan kita akan menemui di dalamnya itu terdapat keagungan dan kehebatan dan kewibawaan daripada Tuhan Sang Pencipta Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Maka Al-Quran itu mempunyai kekhususiatan yang berbeda daripada yang lainnya. Manusia berdatangan, bergantian dari satu periode ke periode yang lain, dari satu abad ke abad yang lain, tapi tidak ada satupun yang bisa mengungkapkan sebagaimana ungkapan yang terdapat di dalam Al-Quranil Azim. Dan dari semenjak diturunkan Al-Quran sampai sekarang, orang-orang meneliti daripada Al-Quran, maka mereka memperdapati bahwasanya Al-Quran ini tidak ada sedikit pun menunjukkan bahwasanya itu adalah ungkapan manusia. Khususiat inilah yang dinamakan mereka para ulama dengan i'jazul Quran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu menurunkan kepada malaikat Jibril dengan wasitah ungkapan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana apabila kita dengarkan dan kita renungi maknanya, itu penuh dengan makna keagungan Sang Pencipta Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh, dan tidak diperdapati sedikit pun daripada kriteria ungkapan manusia. Mungkin sebahagian teman-teman menanyakan bagaimana itu? Maka jawabannya yang pertama, hendaknya kita mendengarkan dan merenungi daripada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau seandainya kalian ragu daripada apa yang kami turunkan atas hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka datangkanlah satu surah yang seumpamanya dan ajak teman-teman kalian semua selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kalian memang benar daripada apa tuduhan kalian bahwasanya ini Muhammad mengarang-arang dan lain sebagainya, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattagun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Kalau seandainya kalian tidak memperbuat, dan kalian tidak bakal bisa memperbuat itu, fattagun nar allati waquduhan nas wal hijarah, maka takutlah, hendaknya kalian dari sekarang bersiap-siap, ada neraka yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nanti balamannya bukan kayu bakar tetapi manusia dan bebatuan, yang mana itu semua uiddat lil kafirin, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang kafir. Dan sampai sekarang tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak ada yang bisa menjawabnya, tidak ada yang bisa meladeninya, dan tidak ada yang bisa membikinnya. Karena apa? Karena sebagaimanapun manusia, maka ungkapan mereka tidak bisa keluar daripada perasaan manusiawi mereka itu. Mereka tidak bisa mencontohkan dan mereka berakting seakan-akan mereka adalah Tuhan. Tidak bisa, karena beda antara ungkapan Tuhan dan ungkapan manusia, sebagaimana yang akan sebentar lagi kita terangkan daripada ungkapan-ungkapan tersebut. Dan tantangan-tantangan seperti ini sangat banyak dalam Al-Quran. Sampai sekarang
sudah beberapa abad setelah diutusnya Nabi SAW, tidak ada satupun yang bisa menjawab daripada tantangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada yang sudah mencoba? Oh, sudah banyak yang mencoba. Banyak sekali yang mencoba. Di antaranya Musailamah Al-Kadzdzab. Dia mengatakan apa? Al-fil, gajah. Wa ma adrakumul fil. Tahukah kalian tentang gajah? Lahu khurtumun tawil wa lahu dhil. Dia mempunyai belalai yang panjang dan dia mempunyai daripada buntut. Ini kita katakan tidak perlu diturunkan Al-Quran. Semua orang tahu yang mana yang namanya gajah itu mempunyai daripada belalai dan buntut. Bahkan itu adalah sesuatu yang menghancurkan daripada wibawa dirinya sendiri. Dan begitulah ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Bagaimanapun daripada berjalannya daripada waktu abad ke abad, yang namanya manusia, ya begitulah manusia. Ungkapan mereka tidak keluar daripada perihal manusiawi mereka sendiri. Oleh karena itulah disebutkan di dalam ulumun nafsiyah, al-kalam sifatul mutakallim. Ungkapan yang keluar dari mulut manusia itu akan menunjukkan sifat orang yang berbicara itu. Makanya kalau misalnya orang lagi diinterogasi dan lain sebagainya, itu diajak bicara, diajak ngomong, akhirnya keluar daripada sifat aslinya orang tersebut. Wah kata. Adapun Al-Quran 30 juz banyaknya, tidak ada satupun daripada ayat yang menunjukkan bahwasanya itu adalah ungkapan manusia. Bagaimana itu? Coba kita dengarkan. Daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Hajj. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ayyuhan nasu, in kuntum fi raibim minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Wahai manusia, kalau seandainya kalian ada mempunyai keraguan di dalam hari kebangkitan, ayo, siapa yang tahu tentang hari kebangkitan? Sebahagian orang cuma mengetahui tentang reinkarnasi. Mereka hidup, tidak bakalan hidup lagi. Ketahuilah sesungguhnya kita semua bakalan hidup kembali, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Tidak ada yang bisa memberitahu kecuali Tuhan yang menciptakannya. Dan setelah dikasih tahu pun sebahagian orang masih meragukannya. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'thi. Kalau seandainya orang-orang dan manusia mereka itu ragu daripada hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab. Maka hendaknya kalian merenungi tentang diri kalian sendiri. Fa inna khalaqnakum min turab. Maka sesungguhnya kami, siapa kami? Mutakallim, Allah SWT. Khalaqnakum, menciptakan kalian, min turab, dari tanah. Ayo, manusia mana, makhluk mana yang bisa mengungkapkan bahwasanya kami telah menciptakan kalian? Ayo, siapa yang bisa mengatakan bahwasanya kami telah menciptakan kalian, wahai manusia? Belum lagi dikatakan min turab, dari tanah. Siapa yang menciptakan manusia dari tanah? Ada manusia yang bisa seperti itu mengatakan? Ada manusia yang bisa menciptakan manusia daripada tanah? Summa min nutfatin, kemudian kami jadikan kalian daripada setetes air yang hina. Summa min alagatin, kemudian daripada segumpalan darah. Summa min mudghatin, kemudian dari segumpal daging. Mukhallagatin wa ghairi mukhallagah, yang terbentuk ataupun yang tidak terbentuk. Untuk apa ini semua Allah Ta'ala paparkan? Linubayyina lakum, supaya ini menjadi titik terang dan kejelasan bagi kalian. Wa nugirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma, dan kami tetapkan kalian di dalam rahim ibu kalian sampai waktu yang kami inginkan. Coba bayangkan, siapa ada yang mengatakan bahwasanya kami tetapkan kalian di dalam rahim ibu kalian? Siapa yang bisa menetapkan di dalam rahim? Manusia atau makhluk mana yang bisa mengatakan bahwasanya kami yang telah menetapkan kalian di dalam rahim? Kemudian apa? Summa nukhrijukum, kemudian kami keluarkan kalian dari perut tersebut tifla, di dalam keadaan masih bayi. Ayo, siapa yang bisa mengeluarkan dari perut menjadi bayi? Kemudian apa? Summa litablughu asyuddakum, kemudian dari anak kecil tersebut kalian mulai dewasa, semakin kuat, semakin perkasa. Terus apa kata Allah Ta'ala? Wa minkum mayyutawaffa, di antara daripada kalian ada yang meninggal di waktu kecil, ada yang meninggal di waktu dewasa. Wa minkum mayyuraddu ila ardhalil umur, ada juga di antara kalian yang dibiarkan hidup panjang umurnya sehingga kalian kembali seperti semula
yaitu adalah kalian tidak mempunyai ilmu, mulai pikun, mulai melemah, likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, supaya kalian tidak mengetahui lagi setelah kalian mengetahui daripada sesuatu. Ayo, makhluk mana yang bisa mengatakan seperti ini? Ini murni ungkapan daripada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Bagaimanapun hebatnya manusia, tidak bisa mengungkapkan daripada ungkapan seperti ini. Coba kita lihat lagi daripada surah Yasin. Allah SWT berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun." Siapa saja yang kami berikan umur yang panjang, maka kami kembalikan keadaannya sebagaimana dia masih kecil. Badannya yang tegak mulai kembali membungkuk. Pikirannya yang cerdas, banyak daripada hafalan yang dia hafal, mulai menurun daripada ingatan dan pengetahuannya. Afala ya'qilun, apakah mereka tidak berakal dan tidak bisa membuka daripada wawasan mereka dan pengetahuan mereka ini? Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya ungkapan-ungkapan Al-Quran itu adalah ungkapan yang hanya bisa diungkapkan oleh sang pencipta. Tidak ada satupun daripada manusia yang bisa mengungkapkan seperti ini. Bahkan Fir'aun yang mengaku bahwasanya dirinya Tuhan. Coba kita dengarkan ungkapan Fir'aun. Apa? Disebutkan dalam surah Al-Qasas. Wa qala Fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun mengatakan setelah dia kalah adu argumen dengan Nabi Allah Musa, wahai orang-orang, tidaklah aku mengetahui ada Tuhan selain aku buat kalian. Fa'awgid li ya Hamanu 'ala tini faj'al li sarha. Maka bangunkanlah wahai Haman bagiku tanah sebagai bangunan dan gedung yang besar yang mencakar langit. Untuk apa? La'alli attali'u ila ilahi Musa. Mungkin dengan sebab itu aku bisa melihat kepada Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu minal kadzibin. Dan sesungguhnya saya menyangka dia itu adalah orang yang berbohong. Coba kita lihat. Dia mengaku Tuhan. Dia mengaku bahwasanya orang yang perkasa. Dia mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan mereka. Tapi untuk melihat langit saja dia harus menggunakan daripada gundukan tanah istana pencakar langit. Yang mana ini adalah sifat daripada manusia. Dia tidak bisa keluar daripada zona manusia yang berada di dalam dirinya tersebut. Maka bagaimanapun orang hebatnya, mereka tidak bisa keluar daripada zona manusianya. Bahkan antara sifat manusia dengan manusia yang lain, mereka tidak bisa keluar dari satu zona ke zona yang lain. Misalnya orang ini adalah orang yang suka bercanda, maka dia tidak bakalan bisa mempraktekkan di dalam dirinya dan kehidupannya sebagai orang yang serius. Orang yang serius seperti itu juga. Pujangga cinta tidak bisa mengungkapkan daripada ungkapan-ungkapan orang yang suka berperang. Dan lain sebagainya. Wahakata. Ini baru sifat manusia ke dalam sifat manusia yang lain. Bagaimana seseorang manusia berpindah daripada zonanya manusia menjadi sang pencipta. Maka ini adalah sesuatu yang mustahil. Wahakadha. Nah, mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita. Kita bisa memahami bahwasanya Al-Quran memang benar berasal daripada Allah SWT. Dan Nabi Muhammad SAW memang benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita, sehingga kita bisa mendengarkan daripada episode yang keempat, yang mana di episode keempat itu kita akan menerangkan tentang khususiyat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pujian Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Nabi Muhammad SAW. Astaudi'akumullah.